Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin membahas tentang studi kasus permasalahan dalam komunikasi antar pribadi yang beranggotakan Alvina Damayanti dengan NIM 2010123320008 dan saya sendiri Karlina dengan NIM 2010123320002. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama, ruang lingkup komunikasi antar pribadi dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan langkah-langkah di dalamnya. Yang kedua, langkah-langkah dalam studi kasus. Yang ketiga, contoh studi kasus komunikasi antar pribadi. Yang keempat, hasil analisis dari studi kasus dalam komunikasi antar pribadi. Dan yang terakhir, solusi penanganan dari studi kasus dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu yang A, ruang lingkup komunikasi antar pribadi dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan langkah-langkah di dalamnya. Yang pertama, pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dengan orang lain, antara dua orang atau lebih. Menurut Little John, mengungkapkan sebagai berikut. Tingkatan yang paling penting dalam komunikasi sesama manusia adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication yang diartikan sebagai relasi individu dengan orang lain dalam konteks sosialnya. Melalui proses ini, individu menyesuaikan dirinya dengan orang lain lewat peran yang disebut transmitting dan receiving. Yang kedua ada ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Menurut Edra, di antara bentuk komunikasi antar pribadi memiliki masing-masing, maka karakteristik komunikasi antar pribadi bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya yang dua arah atau timbal balik, karena dilakukan secara langsung sehingga masalah dapat cepat diatasi dan dipecahkan bersama. Yang kedua, feedback-nya langsung, tidak tertunda. Karena berlangsungnya komunikasi tersebut langsung, maka umpan baliknya pun dapat seketika diketahui. Yang ketiga, komunikator dan komunikan dapat bergantian fungsi. Maksudnya adalah sekali waktu menjadi komunikator dan sekali waktu pula menjadi komunikan. Yang keempat, bisa dilakukan secara spontanitas, maksudnya tanpa direncanakan terlebih dahulu. Yang kelima, tidak terstruktur. Maksudnya adalah masalah yang dibahas tidak selalu berfokus pada hal yang dibicarakan, melainkan mungkin hal-hal yang tidak dalam rencana juga masuk dalam pembicaraan. Dan yang terakhir, keenam, komunikasi ini lebih banyak terjadi antara dua orang, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada sekelompok kecil orang. Dan yang ketiga ada tujuan komunikasi antar pribadi. Tujuan komunikasi antar pribadi sebagaimana yang dikemukakan di De Vito untuk mempelajari secara lebih baik di dunia luar seperti berbagai objek, peristiwa, dan orang lain. Meskipun informasi tentang dunia luar itu kita kenal umumnya melalui media, tetapi hal itu pada akhirnya sering kali didiskusikan, dipelajari, internalisasi melalui komunikasi antar pribadi. Nilai-nilai, sistem kepercayaan, dan sikap-sikap tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh pertemuan antar pribadi daripada dipengaruhi media bahkan sekolah. Oleh karena itu, komunikasi antar pribadi sebenarnya memberi peluang kepada kita untuk belajar tentang diri kita sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yang B yaitu langkah-langkah dalam studi kasus. Menurut Depdikbud, Dirjen, Dikdas, dan Umum, langkah-langkah dalam studi kasus adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali gejala. Yang kedua, membuat suatu deskripsi kasus secara objektif, sederhana, dan jelas. Yang ketiga, mempelajari lebih lanjut aspek yang ditemukan untuk menentukan jenis masalahnya. Yang keempat, jenis masalah yang sudah dikelompokkan itu dijabarkan dengan cara menyumbang ide-ide yang lebih rinci. Yang kelima,
membuat perkiraan kemungkinan penyebab masalah. Yang keenam, membuat perkiraan kemungkinan akibat yang timbul dan jenis bantuan yang diberikan, baik bantuan secara langsung dari guru pembimbing atau perlu konferensi kasus atau alih tangan kasus. Yang ketujuh, berpikir untuk menentukan langkah-langkah dalam menangani dan mengungkap kasus. Yang kedelapan, perkiraan penyebab masalah itu membantu untuk mempelajari jenis informasi yang dikumpulkan dalam teknik atau alat yang digunakan dalam mengumpulkan informasi atau fakta. Yang terakhir, langkah pengumpulan data terutama melihat jenis informasi atau fakta yang diperlukan seperti antara lain kemampuan akademik, sikap, bakat, dan minat, baik melalui teknik maupun teknik non-tes. Langkah-langkah dalam mengungkap kasus. Sesuai dengan kutipan di atas, maka pemahaman terhadap suatu kasus perlu dilakukan secara menyeluruh, mendalam, dan objektif. Menyeluruh yang artinya meliputi semua jenis informasi yang diperlukan, baik kemampuan akademik, sosial, psikologis, termasuk bakat, minat, keadaan keluarga, maupun keadaan fisik. Yang C, contoh studi kasus dalam komunikasi antar pribadi. Nah, kasus yang diambil di sini yaitu tentang dampak media sosial terhadap komunikasi antar pribadi orang tua dan anak di Desa Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu, Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan secara umum dan keseluruhan, diketahui bahwa media sosial, Facebook, dan Instagram menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya komunikasi antar pribadi orang tua dan anak yang terjadi di Desa Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu, Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Di desa ini, banyak orang tua yang melalaikan anaknya yang masih berusia 9-13 tahun untuk bekerja membantu suaminya, yang padahal pendidikan untuk anak melalui komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya tersebut merupakan suatu kunci keberhasilan bagi anaknya di kemudian hari, ketika anak pada usia tersebut diberikan pendidikan untuk pembentukan karakter baik oleh orang tuanya. Selanjutnya yang D, hasil analisis dari studi kasus komunikasi antar pribadi. Perkembangan teknologi pada kasus ini membawa perubahan dalam cara manusia berkomunikasi. Dampak penggunaan media sosial, Facebook dan Instagram dapat mempengaruhi anak dalam pendidikan formal maupun non-formal. Maka dari itu, orang tua mempunyai peran yang penting bagi masa depan anaknya agar anak dapat paham dan bisa mengamalkan norma yang berlaku di masyarakat, menjauhi hal yang negatif, dan mendekati hal yang positif. Dengan demikian, amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua untuk dididik dan diajarkan hal yang berguna di kemudian hari untuk anak, serta orang tua dapat menjadi anak sebagai bekal di akhirat, berharap anak bisa menolong orang tuanya agar masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perkembangan kepribadian anak terdapat berbagai kendala atau hambatan yang terjadi. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga, yang kedua faktor mendidik anak secara otoriter, yang ketiga hubungan dengan anggota keluarga, yang keempat etika bahasa, yang kelima hubungan dengan teman sebaya, yang keenam bimbingan orang tua, dan yang terakhir kondisi lingkungan sosial. Selanjutnya yang E, solusi penanganan studi kasus komunikasi antar pribadi. Saat ini, banyak orang yang tidak menyadari pentingnya komunikasi antar pribadi secara langsung, yang padahal dengan berkomunikasi secara langsung atau face to face, terdapat banyak keuntungan bila dibandingkan dengan komunikasi di dunia maya. Komunikasi adalah hal yang penting bagi seorang manusia. Semua itu dikarenakan manusia adalah makhluk sosial.
yang pada era saat ini, penggunaan media sosial adalah solusi bagi segelintir orang untuk menghemat waktu serta tenaga dalam menjalin komunikasi. Nah, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang efektif yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Komunikasi ini dipilih karena lebih cocok dan gampang dalam penerapan dan mendapatkan hasil yang maksimal, yang dimana komunikator dapat mengetahui pesan yang disampaikan diterima atau tidak oleh komunikan secara langsung. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seorang dengan orang lain, antara dua orang atau lebih. Komunikasi adalah hal yang penting bagi seorang manusia. Semua itu dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, dan pada era ini penggunaan media sosial adalah solusi bagi segelintir orang untuk menghemat waktu serta tenaga dalam menjalin komunikasi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang efektif yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Komunikasi ini dipilih karena lebih cocok dan gampang dalam penerapannya dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Sekian penjelasan dari kelompok 13. Salah hilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.